Jadi rekan-rekan sekalian yang ada di bidang sales maupun rekan-rekan pemilik perusahaan, ya sebenarnya ada beberapa poin yang kita bisa take care ya sehubungan dengan kondisi pandemi pada saat ini. Ya, yang pertama dan kedua itu ya personal branding dan communication itu adalah topik yang akan dibahas oleh rekan kita minggu depan. Ya, jadi pastikan dilihat kembali ya jadwalnya dan daftar kalau misalkan memang ada kesempatan ya. Dan yang ketiga dan empat ya itu yang nanti kita akan carikan waktu tambahan untuk kita bahas. Tapi ya izinkan saya dengan singkat adalah emotion management. Ya. Hari ini kita sebagai seorang tenaga pemasar atau kita sebagai seorang sales yaitu sangat perlu untuk memperhatikan emotion daripada klien atau calon klien kita. Hari ini, ya izinkan saya tambahkan, semua orang sedang dalam posisi edgy. Edgy itu adalah sedang dalam posisi di mana kalau orang kita suka bicara itu senggol bacok. Ya, jadi banyak sekali hal dalam pikiran customer dan calon customer dan publik pada saat ini. Ya, jadi dia juga mungkin ada masalah dengan pekerjaannya, lalu dia keseringan di rumah juga jadi bermasalah, lalu dengan usaha dia sendiri dia juga ada problem. Nah ini sangat-sangat membuat seseorang tuh kondisi mentalnya itu unstable ya. Kalau saya suka pakai kata tuh sebenarnya edgy. Ya kayak udah ada di ujung sekali, sedikit lagi itu bisa meledak ya kira-kira gitulah. Ya, jadi emotion management ya seperti yang tadi kita bilang empathic value yaitu harus dijadikan satu strength kita ketika kita membuat produk atau ketika kita melakukan approach terhadap customer. Ya. Waktu 2003 kemarin ada SARS outbreak, ya memang terbatas, ya cuma di wilayah Asia Timur. Ya ketika terjadi SARS outbreak itu, ya ada satu hal yang menarik adalah begini. Selesai terjadinya SARS outbreak ini, itu ada peningkatan di dalam consumer spending yang sangat tinggi. Ya pada masa itu dinilai disebut sebagai revenge buying, ya atau gue kemarin nggak bisa belanja, sekarang gue balas dendam belanja. Revenge buying yang sangat-sangat tinggi angka pertumbuhannya. Ya. Nah, kita juga harus mulai mempersiapkan diri, expect untuk hal ini terjadi. Ya, mungkin nggak hari ini, ya mungkin nggak besok, mungkin nggak sampai bulan Juni, saya nggak tahu kapan. Tapi kita harus mulai persiapkan untuk hal ini. Ya, kan saya tadi pagi, baru pagi ini saya ngopi dengan seorang pengusaha travel. Ya, jadi dia bicara seperti ini. Ya, ketika di masa-masa bulan-bulan kemarin itu dia sangat sibuk. Ya, sibuk apa? Dia bilang itu sangat sulit sekali adalah mengurus refund daripada klien. Ya, itu satu. Ya, maka saya ingat juga cerita, maka Traveloka menghabiskan duit yang nominalnya triliunan untuk mengurusi refund klien juga. Ya memang pada akhirnya refund kan tentu akan dikembalikan oleh perusahaan jasanya dari pesawat atau dari hotel kalau masih beroperasi pada saat itu. Ya, tetapi perusahaan travel ini ya termasuk teman saya tadi pagi kita ngopi bareng, dia bilang begini, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu tadi emotion management. Dengan dia melakukan hal ini, ya seolah-olah, ya seperti seolah-olah berbuat satu kebaikan untuk kliennya dia, mempermudah hidup kliennya dia. Ya ketika nanti bisnis hospitality dan travel meningkat kembali, itu yang diharapkan nama mereka yang sudah terukir di dalam pikiran daripada klien-klien mereka. Ya. Jadi mereka akan sadar bahwa ketika semua berjalan lagi, gue perlu lagi nih bisnis travel, ya bisnis trip untuk ngapain, ya maka orang sudah akan ingat, oke, pemilik travel ini yang
misalkan ABC namanya, ya, pemilik travel ABC ini, oh ternyata punya integriti yang tinggi. Dia bantu saya urus ketika di masa lalu, ini pasti aman kalau saya pakai di masa yang akan datang. Emotion management yang tadi cover beberapa value sekaligus dari harapan konsumen. Ya juga menyentuh bagian save-nya, juga menyentuh bagian needs-nya, juga menyentuh bagian empathic value-nya. Jadi kalau boleh satu hal disimpulkan dari cerita kita, ya ini adalah sesuatu yang biar jadi satu yang kita bawa pulang dan kita ingat-ingat jadi satu poin utama, penjualan kita bisa survive, bahkan meningkat, dan bisnis kita juga bisa meningkat. Ya. Itu aja Kevin, sedikit tambahan dari saya. Oke, baik Pak Agus. Ini ada pertanyaan Pak, satu. Oh ya. Apakah boleh Pak Agus di-share mengenai bagaimana cara menyusun action yang tepat di dalam kondisi sulit saat ini? Mungkin boleh dibagikan tipsnya. Oke, ini terus terang pertanyaan yang bagus, ya. Izin kalau boleh, kita ada waktu berapa panjang? Sekitar mungkin 10 menit Baik, lagi Pak. 10 menit ya. Gini, ada 4 hal saya pikir, ya, yang kalau kita mau action, ya, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan satu manajemen, ya. Jadi di antara beberapa manajemen yang harus dilakukan itu, ya, saya akan kasih 2 tips, ya.